Ikhwat sekalian yang dimuliakan Allah, hayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini atas izin Allah kita dikumpulkan dalam majelis ilmu di bulan Syawal, di akhir bulan Syawal. Masih ada yang puasa Syawal? Masih, alhamdulillah, sama berarti kita. Manhaj saya sama itu akhir. Karena biasanya kalau di awal selalu batal dan biasanya mengganggu keluarga yang sudah masak, yang jarang ketemu, tante-tante, misalkan om, kemudian kakek, nenek. Kalau kita datang ke rumahnya dan kita dalam keadaan puasa, teman-teman, itu kadang-kadang hati mereka sedikit sakit, sedih. Karena kita datang dalam keadaan momentum lebaran, lalu kemudian kita disuguhkan makanan dan ternyata kita berpuasa. Ada sebuah hadis Nabi SAW, "Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi." Siapa yang kemudian menyelesaikan urusan saudaranya, maka Allah akan menyelesaikan urusannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Allahu fi auni al-abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Dan sesungguhnya Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Ini menyelesaikan hajat, yang ini menolong saudara. Dalam hadis yang lain, ahabbul a'mali ilallah, di antara amalan yang paling dicintai Allah, sururun tudkhiluhu fi qalbil mu'min, rasa bahagia yang kamu masukkan di dalam hati orang beriman. Ada kadang-kadang rasa bahagia yang kita lupa untuk mengukurnya. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan seperti ini, seandainya saya dapat menyelesaikan hajat saudara saya, itu jauh lebih baik la'an bi an a'takifa fi masjidi hadza syahran. Itu jauh lebih baik daripada saya beriktikaf di masjid ini 1 bulan. Coba Anda bayangkan, teman-teman. Selesainya masalah saudara saya melalui perantara saya, kata Rasulullah, itu jauh lebih baik daripada saya beriktikaf di masjidku ini 1 bulan. Anda bisa bayangkan, Masjid Nabawi itu 1 solatnya saja, ikhwah sekalian, 1 solatnya saja lebih baik daripada 1000 solat. Dan menyelesaikan hajat saudara kita, kata Nabi SAW, itu jauh lebih besar, jauh lebih baik pahalanya dibandingkan kemudian beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan, ikhwan. Itulah kenapa ada ayat dalam surah Muhammad ayat 7, "In tansurullaha yansurkum." Jika engkau menolong agama Allah, menolong hamba Allah, menolong pejuang-pejuang di jalan Allah, yansurkum, maka Allah pasti menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah pasti mengokohkan, Allah pasti menguatkan pendirian kalian. Kapan? Ketika kita menolong agama Allah. Dan siapa agama Allah? Apa agama Allah ini? Siapa dan apa? Dia adalah hamba Allah. Makanya inilah yang berkaitan dengan ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak bisa diukur dan tidak kelihatan, ibadah yang berawal dari niat yang tulus, ikhlasnya niat menolong seseorang, ikhlasnya niat membahagiakan seseorang. Kalau orang lain, teman-teman, dibahagiakan itu lebih baik pahalanya, diselesaikan masalahnya itu lebih baik pahalanya daripada i'tikaf di Masjid Nabawi 1000 bulan. Bagaimana orang-orang yang kurban untuk orang lain? Dia berkurban bukan lagi untuk dirinya. Dia berkurban sudah memikirkan fakir miskin ini jarang makan daging. Bahkan di antara mereka kalau bukan Idul Adha tidak pernah sentuh daging. Makanannya telur, makanannya sayur-sayur, makanannya kadang-kadang ayam itu pun potongannya kecil karena mereka tidak mampu membeli tempe tahu. Sekali setahun kita niatkan, ya Allah, saya berkurban untuk memberi makanan daging kepada saudara-saudara saya. Coba berpikir seperti itu. Jadi niat kita, teman-teman, beribadah itu bukan pada level, mohon maaf sekali, bukan lagi pada level untuk diri saya. Oh tidak. Kalau untuk diri saya pahalanya kembali pada diri Anda dan itu kecil. Kapan
Harapan ini bisa jadi besar ketika diniatkan untuk orang lain. Bayangkan tadi, selesaikan hajatnya lebih besar dari i'tikaf, bahagiakan hatinya lebih besar dari i'tikaf, lunasi utang-utangnya lebih besar dari i'tikaf. Coba Anda bayangkan. Ya, bahkan hadis tentang utang-utang, barang siapa yang memberikan tenggang waktu kepada saudaranya untuk membayar utangnya, maka Allah akan menyelesaikan masalah-masalahnya di dunia dan di akhirat. Setiap hari yang dia berikan tenggang waktu kepada saudaranya untuk membayar utang tersebut, maka setiap itu juga Allah tambahkan pahalanya, Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi bukan berarti teman-teman bagi yang kemudian punya utang lalu kemudian menggunakan hadis ini lalu dia share kepada yang diutangi. Lalu dia bilang, tidakkah kamu ingin mendapatkan pahala setiap harinya? Seorang itu bilang, tidak Ji, bayar utang saja. Karena ada orang juga ya, kalau dikasih dalil ya, dia selalu pakai dalil itu. Pakai dalil itu untuk apa? Untuk kemudian ya, memanfaatkannya, memudahkan perkara. Tidak bisa. Ingat teman-teman, yang tidak disolatkan Nabi orang yang punya utang. Kalau dia tinggal, Nabi tidak solatkan ikhwan. Antum bayangkan, seperti itu besarnya. Nah, bahkan Nabi pernah waktu menguburkan para syuhada, orang yang mati syahid di medan perang, ditanya, mana yang hafal Quran? Setelah ditanya, fulan ya Rasulullah. Dia tanya lagi, itu tadi untuk menguburkan duluan, yang paling banyak hafalannya. Ditanya lagi, mana yang punya utang? Coba. Yang punya utang ini teman-teman tidak disolatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perihal utang piutang, ayat terpanjang dalam Quran. Saya ulangi, ayat terpanjang di dalam Al-Quran, ayat utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum dainun itu utang. Ditaruh di bawah jadi dinun. Dinul Islam, agama Islam. Harokatnya dipindah dari kasrah jadi fathah, dinun jadi dainun, berubah arti. Tadinya agama, dinun itu agama, din itu agama, pindah menjadi dainun. Satu saja, nun tetap, yaknya tetap kasrah, nunnya tetap domatain. Ganti harokat, perhatikan baik-baik. Ganti harokat, dinun jadi dainun, berubah arti. Agama langsung jadi utang. Ustaz, apa korelasinya? Seakan Allah ingin menunjukkan, jangan macam-macam. Kalau kamu berutang, bayar, karena itulah yang menunjukkan agamamu. Dan jangan main-main dengan utang, karena utang itu kapan kamu tidak bayar, sampai di akhirat diselesaikan Allah. Ada 3 utang, catat. Ada 3 utang yang harus ditepati. 1, utang yang pertama, utang perjanjian kepada Allah. Kita ini semua berutang, berjanji kepada Allah untuk menyembah Allah. Bahkan ketika kita masih dalam rahimnya ibu kita, utang kepada Allah. Maka barang siapa, dengarkan ikhwan dan akhwat sekalian, barang siapa yang menyembah selain Allah, dia telah melalaikan utangnya, kewajibannya. Barang siapa yang tidak mau sholat, berarti dia tidak mau membayar utangnya sama Allah. Dan Allah juga teman-teman punya kewajiban. Apa kewajiban Allah teman-teman? Kewajiban Allah adalah memberikan kepada kita rezeki. Maka Allah tidak akan pernah terlambat 1 detik pun menyampaikan rezeki itu kepada kalian. Maka jangan pernah terlambat mendatangi setiap sholat, karena itu utang kita kepada Allah. Kewajiban Allah hak hamba, kewajiban hamba hak Allah. Siapa yang berkewajiban, dia yang punya utang. Maka utang kita beriman pada Allah, meyakini tiada Tuhan selain Allah, dan
menjalankan semua kewajiban-kewajibannya. Itu utang kita sama Allah. Maka orang yang tidak sholat, perhatikan, berarti dia tidak mau mencicil utangnya kepada Allah. Orang yang tidak mau mengerjakan puasa Ramadan, berarti dia tidak mau membayar utangnya kepada Allah. Karena pada dasarnya puasa, sholat itu kewajiban, dan kewajiban itu utang ditagih oleh Allah. Muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana dengan sholat-sholat saya yang lalu-lalu sebelum saya hijrah, Ustaz? Saya sering tidak sholat subuh. Selama 4 tahun saya kuliah, Ustaz, selalu bangun jam 6, jam 7, dan pernah sholat subuh, langsung buru-buru ke kampus. Gimana saya bayar utang saya ini, Ustaz? Apakah ini tetap dihitung utang? Iya, utang. Cara bayarnya 2. Saya pernah jelaskan pada bab sholat sebelumnya. Yang pertama, cara membayarnya dengan berusaha, berikhtiar, mewujudkan setiap sholat itu pada sholat yang sama. Contoh, subuh. Sudah adzan subuh ini. Ketika sudah adzan subuh, kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Setelah kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, kita sholat subuh untuk yang sekarang. Niatnya sholat subuh tuh hari ini. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka orang ini berdiri lagi, sholat subuh lagi 2 rakaat, niatnya bayar utang. Ya Allah, ini sholat subuh saya yang lalu-lalu, yang saya ya Allah dulu lalai. Makanya ada ayat dalam surah Al-Ma'un, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam salat. Ini cara mengqadha. Begitu juga dengan zuhur. Ya. Tapi saya sarankan kalau laki-laki ini, kalau perempuan enak saja menggantinya di rumah berjamaah, dan jangan lebih satu kali. Setiap satu sholat zuhur 4 rakaat yang hari ini, misalkan ada zuhur yang sering terlewat dulu, 1 saja diganti, besok ganti lagi 1, besok dan jangan langsung dihantam. Ustaz, kayaknya ada 1000 sholat zuhur. Terus habis itu masuk UGD, lalu kemudian ditanya dari mana dapat. Salah, tidak kayak gitu. Ya. Paham ya teman-teman? Itu cara mengqadha sholat. Dan saya yakin yang paling banyak meninggalkan sholat dan ditinggalkan 2. Kalau bukan sholat subuh, sholat isya. Paling banyak itu pasti. Betul atau tidak? Masih banyak utang-utang? Lah yakin. Itu cara pertama. Cara kedua, ya, walaupun ini agak sedikit, ya, banyak ulama yang tidak membenarkan, tapi ada yang membenarkan, yaitu dengan sholat taubat dan memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh di sini dengan perbanyak sholat sunnah, tahajud, duha. Walaupun tidak mungkin tahajud sebanyak apapun bisa mengalahkan sholat wajib, tidak mungkin. 1000 kali orang tahajud tidak bisa mengalahkan 2 rakaat sholat subuh. Jadi jangan lagi ada yang istilah begini, teman-teman. Lihat sini semua, jangan ada bercanda tuh. Jangan lagi ada istilah begini. Dia bangun qadarullah jam 7, belum di sholat subuh, baru kemudian dia bilang, tidak usah mas sholat subuh, lewat di waktunya. Perhatikan, dengar sini semua, lihat. Bangun jam 7, misalkan suatu malam dia bangun jam 7 pagi, terus sudah lewat sholat subuh, dia istighfar, astagfirullah. Tapi kemudian dalam hatinya, logikanya bilang, tidak usah saya sholat subuh. Saya nggak usah sholat subuh. Kenapa? Karena sudah lewat waktunya. Maka dia bilang, supaya mengganti dosa saya karena saya terlambat sholat subuh, saya sholat duha 12 rakaat. Perhatikan teman-teman, dia mau ganti 2 rakaat sholat subuh dengan duha 12 rakaat. Ini cara yang batil, cara yang salah. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, jangan ada kira Anda saja yang pernah terlambat. Dahulu sahabat ada yang pernah ketiduran. Maka ketika dia bangun, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang tertidur dengan tidurnya, lalu kemudian dia bangun, lalu kemudian dia belum mengerjakan sholat,
jam 4 subuh, berangkat jam 4 sore. Ya, 12. Saya bilang, kau tidur atau kau mati?